Saudara kasih, setiap orang, setiap kita di sini pasti mau berteman supaya kita merasa senang. Amin. Tidak ada orang yang mau berteman to feel bad. Oh, saya mau berteman supaya saya merasa sedih, saudaraku. Everyone want to have a friend so they can feel good. Have a good fun. Seperti kemarin, saudaraku, good fun. Satisfying, saudaraku. Nah, pagi hari ini, saudara, kalau saya tanya kepada setiap saudara, jawab masing-masing di hati. How fulfilling is your friendship di dalam skala 1 sampai 10? Berapa memuaskan pertemanan persahabatan saudara dengan sahabat saudara? Dari 1 sampai 10. Dengan 10 itu sangat memuaskan, sangat menyenangkan, very fulfilling, saudaraku. Jawab dalam hati saja, saudaraku. Banyak orang, saudaraku, kebanyakan hari-hari ini, saudaraku, mungkin skalanya sekitar 5, 6, bahkan banyak yang di bawah setengah, saudaraku. Saya punya banyak teman, tapi saya masih merasa belum puas. Teman-teman saya di sosial media semakin banyak. Teman-teman Facebook, teman-teman Instagram semakin banyak. Tapi saya kok masih merasa kesepian, saudaraku. And I think modern loneliness is not about to have more people, but to have more intimacy. It's not about kita bertemu lebih banyak orang, kita buat lebih banyak teman, saudaraku. Kita join a new group dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mulai belajar untuk mengembangkan how to have a better friendship. Are you with me this morning? Satu kali Albert Einstein pernah ada quote berkata begini, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Artinya, ketidakmasuk akalan adalah melakukan sesuatu yang sama, terus-menerus, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Artinya, saudaraku, untuk menjadi better, kita harus mau melakukan atau siap melakukan hal-hal yang berbeda. Pertumbuhan itu adalah perubahan. Kita berhenti bertumbuh pada saat kita mulai menolak perubahan. Artinya kita harus terus berubah, evolving, transforming. When we follow Jesus, we receive salvation. But the work of the salvation is it will transform our life. It will transform our mind. Are you with me? Pagi hari ini saya mau bahas beberapa hal yang praktis, saudaraku. Minggu lalu Pastor Tulus sudah menyampaikan luar biasa firman-Nya, saudaraku. Saya berharap saudara masih mengingat, saudaraku, merenungkannya dan mencoba mempraktikannya, saudaraku. Amin, saudaraku. 3 hal pagi hari ini saya mau sampaikan, hal-hal yang praktis, saudaraku. Bagaimana hal yang penting yang bisa kita lakukan untuk menjadi a better friend. You know, when we read better friend, mungkin what is in your mind? Apa dalam pikiran saudara? Oh iya, saya memang perlu teman yang lebih baik. Saya perlu ganti teman. No, I'm not talking about someone else this morning. I'm talking about you. We become a better friend. You become a better friend. Not you need a better friend. Amen. Yang pertama, saudaraku, hal yang praktis yang bisa kita lakukan adalah dalam membangun suatu hubungan yang kita menjadi teman yang lebih baik, bukan orang lain menjadi lebih baik dari kita, tapi kita yang menjadi lebih baik terhadap orang lain. Yang pertama adalah kita membangun dalam segi positivity. Katakan sama saya, positivity. Hal-hal yang positif, saudaraku. Semua orang sangat senang dan mau merasa dikasihi. Mau merasa diterima. Amin. Bagaimana kita merasa senang setelah kita bertemu, saudaraku? Positivity membuat kita senang. Amin. Hal positif itu membuat feel good. Bukankah itu yang kita mau dalam kehidupan kita, saudaraku? Tambahkan, oleh karena itu kita perlu menambahkan hal-hal yang positif di dalam persahabatan kita, di dalam fellowship kita, di dalam relationship kita, saudaraku. Baik kepada teman, baik kepada teman kerja, baik kepada pasangan saudara, baik kepada anak-anak kita, saudaraku. Kita perlu menambahkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Dalam suatu research mengenai a healthy relationship, dikatakan ada skala, dalam healthy relationship dibutuhkan skala 1:5. 5:1. Artinya, di dalam satu hal yang negatif, harus digantikan oleh 5 hal yang positif. Jangan dibalik, saudaraku. Satu hal, kalau ada hal yang negatif yang saudara berikan, saudara harus menggantikannya dengan 5 hal yang negatif, positif, saudaraku. Kenapa? Karena kalau tidak, saudaraku, hal yang negatif itu tidak akan tertutup. Orang akan ingat-ingat hal yang
negatif, karena lebih banyak yang negatif daripada yang positif, saudaraku. Oke, mari kita lihat buku ayat Alkitab, saudaraku. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, kita baca bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah. Kata pikirkanlah itu adalah merupakan kata kerja, kata perintah, saudaraku. Artinya, saudaraku, kita perlu berpikir secara positif. Amin. Semua elemen di situ, katakan yang benar, yang mulia, yang adil, suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, saudaraku, itu hal-hal yang positif, bukan? Dikatakan kita perlu berpikir positif. Kita perlu berfokus kepada hal-hal yang positif, saudaraku. Dan kita perlu melatih untuk melihat dari sisi yang positif. Tahukah saudara bahwa the way we see, kalau kita tidak melatihnya, saudaraku, kita akan condong melihat dalam sisi yang negatif. Betul, saudaraku? Saya haus. Ternyata haus diketawain, saudara. Saya bingung. Saya yang bicara, saya yang haus, tapi saya haus, saya diketawain. Oke. Setelah saya minum botol ini, saudaraku, saya bisa melihat bahwa botol ini sudah habis setengah. Betul? Atau botol ini masih ada setengah. Saya bisa melihat botol ini, whether the bottle is half empty or half full. Dua-duanya tidak salah. Tapi yang berbeda adalah cara pandang. Dan cara pandang menentukan sikap. It's the way of we think and we see things. And then when we see things is half empty, saya akan cenderung melihat, saya sudah mulai rugi. Saya defisit, saya kehilangan, saya kekurangan, tidak cukup. Tapi ketika saya melihat ini adalah half full, saya akan melihat, saya masih ada setengah. Saya pasti cukup. God will supply my needs. Amen. I have enough. I don't see the loss, but I see what I still have in my hands. So dua-duanya tidak salah. But it's the way we see can make a difference in the way we behave, the way we speak to others, and the way we react to others, saudaraku. Bagaimana kita membuat teman kita merasa senang setelah bertemu dengan kita? Atau teman kita merasa sedih, nyesel ketemu sama dia kemarin tuh di taman tuh. Saudaraku. Saudaraku ya. Nah, saya akan berikan beberapa hal yang praktis, saudaraku. Supaya kita bisa berlatih, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya berdoa biarlah firman Tuhan pagi ini, khotbah saya ini adalah suatu tools yang saudara bisa pakai bawa pulang rumah untuk saudara latih. Alat untuk berlatih dalam kehidupan kita. Supaya kita mempunyai have a better and quality friendship in our life, saudaraku. Yang pertama adalah affirmation. Hal-hal yang praktis yang kita bisa lakukan adalah affirmation. Yaitu mengekspresikan apa yang kita appreciate atau kita love dari dalam kehidupan teman-teman kita. Contohnya, saudaraku, misalnya ada teman yang suka masak. Aduh, I love those who love to cook, saudaraku, because I love to eat. Jadi mereka yang suka masak, saudaraku, mereka yang suka bikin kue, saudaraku. Oh, dalam komsel kami, saudaraku, ada orang yang suka masak, ada orang yang suka bikin kue, saudaraku. Dan setiap kali mereka masak, bikin kue, kita cobai, kita makan, itu enak, saudaraku. Dan saya akan puji, enak banget loh makanannya ini. Enak banget kuenya ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena saya nggak bisa bikin, saudaraku. Tapi mereka bisa bikin, saudaraku. Dan waktu enak, saya bilang, saya ajukan jempol, saya appreciate, itu enak banget. Ada orang-orang yang rajin, saudaraku. Bersih-bersih, saudaraku. Satu kali saya lihat, kalau kita saudara tahu namanya Pak Darmaji di sini, saudaraku. Dia rajanya bersih-bersih, saudaraku. Tidak ada orang punya anointing seperti dia, saudaraku. Satu kali saya lihat dia rajin banget. Kita orang pada ngobrol-ngobrol, pada makan. Dia masih vacuum, masih sabu-sabu. Saya bilang, Dr. Darmaji ini luar biasa loh ini. Tuhan berkati. Amin, saudaraku. Ada orang yang murah hati, suka maunya ngasih. Ada orang
murah hati kan maunya mau nolong, saudaraku. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu, saudaraku? Nah, sangat mudah seringkali kita overlook hal-hal yang positif. Hal-hal yang kecil, saudaraku. Amin. Kita tidak perlu tunggu, sakit saudara yang besar baru disembuhkan, kita baru melihat, hal yang positif. Kita bisa melihat bahwa selamat dari COVID, kita melihat hal yang positif. Tapi hal-hal yang kecil terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, seringkali kita overlook. Tapi kita memperhatikan hal-hal yang negatif, saudaraku. Ketika kita melihat suatu hal yang baik dari teman kita, dari pasangan kita, saudaraku, stop, pause, and acknowledge. Amen, saudaraku. Pay attention on those good things. Dan beri pujian. Jangan, ya biasa aja. Kalau istri saudara misalnya bikinkan kopi pagi hari, atau suami saya bikinkan kopi pagi hari, that's not usual. Stop, bilang thank you darling. Amin, saudaraku. Kalau anak saudara bukakan pintu buat saudara, thank you. Thank you darling. Amin, saudaraku. Ada yang tertawa, saudaraku. Nggak tahu tertawa pujian apa tertawa. Itu buat lu tuh. Gue udah tunggu-tunggu 5 tahun, kopi nggak datang-datang. Haleluya, Tuhan Yesus baik, saudaraku. Affirmation, pay attention, saudaraku. When you see a good thing, something yang positive, stop. And say something about it. When the other side, waktu saudara melihat sesuatu yang negatif, saudaraku, yang rada-rada fals, yang rada-rada nyelekit, saudaraku, lewatin aja, saudaraku. Betul, saudaraku? Kalau ada tai burung, saudaraku, di depan saudara, saudaraku, saudara melewat, apakah saudara berhenti dan lihat-lihat? Apa ini ya? Enggak kan, saudaraku? Kita lewatin aja, saudaraku. Amin. Tapi kalau ada duit $100, saudaraku, kita nggak lewat, kita nggak berhenti. Kita tidak jalan terus, kita akan berhenti. Kita akan lihat kiri kanan. Ada orang nggak, saudaraku? Amin, saudaraku? Nggak berani amin di gereja soalnya ya. Coba di halte bis. Iya, gue ambil juga tuh, saudaraku. Memang banyak yang jaim kalau di gereja. Positivity, keep positive, oke. Affirmation. Yang kedua bisa lakukan yang praktis adalah kita bisa making memories together. Memories is beautiful. Saudaraku. Amin, saudaraku. Memories, saudaraku. Do fun things together, saudaraku. Pergi jalan-jalan, saudaraku. Hiking, camping, snorkeling, fishing, climbing, saudaraku. Eating, shopping, saudaraku. Amin. Life is not about, being self. Beribadah is good, saudaraku. But there's many things that God created us. Amen. God created mountains. God created snows. God created beach, saudaraku. For us to see, to use that facility. God created the Garden of Eden to be enjoyed. Amen. Do fun things together. Visit farm. Camping together, saudaraku. Amin, saudaraku. Maka cobain makanan yang baru-baru bersama-sama. Itu membuat memories yang baik, saudaraku. Amin. Making memories is a positive thing that we can add into our friendship. Hal yang berikutnya yang kita lakukan adalah sharing a good things in our life. Adalah hal-hal yang baik. Nggak usah yang big-big, saudaraku. Ada hal, anak saya kemarin untung tidak ketinggalan bus, misalnya. Saya untung tidak ketinggalan train. Untung metro sudah kembali lagi. Tahukah saudara waktu metro mogok itu, saudaraku, chaos, saudaraku, di North Sydney, North Right, saudaraku. Untung transport is working well. Untung kami boleh kembali makan bersama-sama malam hari ini bersama di rumah. Share good things. Share pertolongan Tuhan. Saya dapat pekerjaan baru, puji Tuhan. I have a good week because this, saudaraku. Dan itu bisa dilakukan pada waktu kita bertemu face to face. Waktu kita komsel, waktu kita hangout bersama, waktu kita ngafe, saudaraku, when we are dining out together, share good things in your life. Amen. It doesn't mean kita nggak bisa keluarin unek-unek, aduh gue lagi sedih nih, gue lagi kesel nih. Saudara boleh, but bukan itu fokusnya, saudaraku. Kalau kita setiap ketemu curhat hanya hal yang negatif, hal yang kesel, yang jelek, yang buruk, yang menyakiti, saudaraku, maka persahabatan itu akan menjadi berat, saudaraku. Amin. Because positivity create a good feeling. And we want to have a good feeling. When we add good feelings in our friendship, maka friendship itu bisa bertumbuh ke level selanjutnya. Amin. Do you still have a good feeling? Kalau enggak saya minum lagi. Hal berikutnya yang praktis adalah kita mencoba mengerti perasaan teman kita. Empathy, we've been talking about empathy last time di Komsel, saudaraku. Validating feeling, saudaraku. Mengerti perasaan orang, saudaraku.
Dan kita harus seringkali hati-hati. Kalau kita sebagai leader, kalau orang cerita sama kita, seringkali kita langsung pengen nasihati, saudaraku. Itu the nature of the leader. Oh, kita mau nasihati. The nature of pastor, langsung ayat-ayat muncul. Gue kasih ini. Oh iya. Tapi kadang-kadang orang cerita itu belum tentu minta nasihat. Belum tentu butuh nasihat. Dia cuma mau cerita aja. Dia cuma mau keluarin aja, saudaraku. Kadang-kadang setelah kita banyak ngomong, saudaraku, kita nasihati, dia pulang, gue cuma mau cerita doang kok. Kenapa rasanya gue dihakimi ya? Kenapa rasanya gue digurui ya? Padahal saya mau cerita aja. Nah, kita mesti hati-hati, saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh memberi nasihat, tapi yang penting kita mengerti perasaannya. Waktu dia curhat sama kita, aduh saya lagi kesel banget. Suami saya sepanjang minggu ini kagak mau vacuum, kagak mau bantuin jemur pakaian, kagak mau anterin anak. Saudara. Dia cerita begitu, saudara. Oh, Efesus pasal, waduh, saudara. Gatel dengernya, saudara. Jangan begitu, saudara. Dengerin dia mau curhat, saudaraku. Oh, that's not good ya. Aduh, pasti kamu frustasi ya. Saya ngerti perasaan kamu. Nah, itu kita mulai validating his feeling, her feeling. Saya ngerti kamu pasti frustasi. Jadi kita ngopi dulu. Nah, kira-kira gimana itu membantu nggak, saudara? Membantu. Kafein akan membuka pikiran dia. Menyegarkan hatinya. Dan menyegarkan tulang-tulangnya, saudaraku. Itu kata saya sendiri dari ayat ini. Jadi kita harus belajar, saudaraku, empati dengan orang. Contoh empati paling gampang adalah tertawa. Saudara barusan tertawa tuh. Ada yang tertawa pura-pura, saya karena sungkan karena si David yang khotbah. Saya tertawa aja deh walaupun nggak lucu, enggak. Saudara tertawa karena saudara merasa lucu. Tidak dipaksa lucu, tidak dibikin pura-pura lucu, tapi karena share the happiness, kelucuan saya, saudaraku. Amin, saudaraku. Tidak dibuat-buat. Nah, itu contoh empati. Lakukan juga pada saat teman saudara cerita dengan saudara. Aduh, saya juga sedih loh. Tapi jangan main sound dari warna Korea, saudaraku. Saya juga mau nangis tuh. Kalau nangis benar-benar nangis nggak apa-apa, tapi jangan bikin nangis drama Korea, saudaraku. Ya, nah jadi empati seperti itu. Waktu kita mengatakan empati, teman kita akan merasa diterima, merasa dikasihi, dan dia pula akan feel positif. Saudara bisa mengerti sampai sini? Kita kalau saudara terus lakukan praktekan ini, latih positivity dalam kehidupan saudara, saudaraku, saudara akan semakin terampil. Apa saja yang kita lakukan kita latih, saudaraku, kita akan menjadi semakin terampil. Apa saja, saudaraku. Dan kita akan bisa menggunakannya pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dan pada sasaran yang tepat, saudaraku. Sehingga orang-orang itu ketemu saudara, merasa dibantu, merasa lebih lega, merasa lebih senang, merasa lebih ringan. Bukankah itu yang kita mau? Teman yang kita cari, saudaraku. Teman saudara sedang nyari, nunggu itu dari saudara. Saudaraku, nunggu itu saudara. Pasangan saudara sedang nunggu hal itu dari dari suami saudara, dari istri saudara. Mari kita belajar latih positivitas dalam kehidupan kita. Hal yang berikutnya adalah acts of service. Wah, orang-orang ada banyak yang suka membantu. Love language-nya act of service. Saya mau membantu, dikit-dikit membantu. Kayak Pak Darmaji itu, Darmaji lagi saya ingat tuh ragu. Dia acts of service. Dia love language-nya itu dengan membantu, saudaraku. Amin, saudaraku. Teman kita juga Mas Tatang, saudaraku, dia juga acts of service. Dia suka membantu, suka menolong, suka mengerjakan, saudaraku. Nah, orang yang suka membantu ini, kita kan punya love language yang berbeda-beda, saudaraku. Ada word of affirmation, ada love language-nya quality time, ada love language-nya physical touch, saudaraku. Ada love language-nya receiving gifts, ada act of service. Nah, orang yang act of service itu, dia suka membantu, suka bekerja, suka memberi, saudaraku. Nah, seringkali orang yang seperti ini, dia juga mengharapkan hal yang sama. Oh, saya berikan kepada Pastor Nicholas. Oh, saya baik, berikan membantu dia, menolong dia. Kok dia nggak pernah tolong saya ya? Kok dia nggak pernah bantu saya ya? Nah, hal ini yang seringkali kita terjadi kesalahan, saudaraku. Kita mengharapkan orang membalaskan seperti apa yang kita sudah berikan. Saya sudah berikan 100, kok dia baru berikan 2 ya? Wah, dia ini tidak mengasihi saya. Padahal belum tentu. Karena dia mungkin love language-nya itu bukan
bukan act of service. Mungkin dia quality time. Mungkin dia datang ke pesta ulang tahunmu. Mungkin dia datang memberikan perhatian kepada engkau. Kapan saja engkau butuh, dia ada di sana. Mungkin dia tipe seperti itu. Dan kita tidak bisa membuat catatan, saya sudah berikan kamu ini. Saya harapkan kamu juga bisa membalasnya. Bukan seperti itu, saudaraku. Kebaikan kita, ini satu prinsip yang bisa saya ajarkan, saudaraku. Pada waktu kita memberi, paling gampang, saudaraku, jangan harapkan kembali. Beri saja, saudaraku. Alkitab bilang gini, pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Artinya, give with generosity, not give waiting for the reply. Jangan, saudaraku. Amin. Kalau kirim email, boleh waiting for the reply. Tapi kalau memberikan, saudaraku, jangan pikir-pikir, oh balas dong. Udah lempar satu nih, balas dong. Jangan begitu, saudaraku. Emang main pingpong, saudaraku. Amin. Kita harus memberikan tanpa mengharapkan balasan. Karena percayalah, kebaikan kita itu Tuhan yang balas. Pemberian kita itu Tuhan yang lihat, saudaraku. Kalau saudara berikan dengan hati yang sukacita, mungkin balasannya bukan dari teman yang saudara kasih itu, tapi Tuhan tidak pernah berhutang bagi orang yang generous. Amin, saudaraku. Nah, yang terpenting, saudaraku, dari hal-hal praktis seperti ini masih banyak lagi, tapi karena waktu, yang terpenting adalah kita mesti praktek ini. Lakukan ini dengan kemauan, dengan ketekunan, latih ini, maka engkau akan menjadi terampil, menjadi orang yang positif, menjadi orang yang menyenangkan. Orang suka ketemu sama saudara, orang suka ngobrol sama saudara, karena saudara memberikan hal yang positif. Amin. Yang pertama adalah positivity. Dan positivitas itu tidak cukup sekali. Saya sudah berikan sekali, kok nggak ada perubahan ya? Suami saya masih sama saja. Lakukan terus. Itu adalah dasar dari suatu persahabatan. Positivity itu adalah love. Bukankah dasar dari segala sesuatu adalah kasih, saudaraku? Positivitas itu adalah kasih itu, saudara. Feel good bukan hanya cukup dengan satu event. Oh, saudara ulang tahun dirayakan, oh feel good. Oh, kamu nggak berubah-berubah ya? Ya lakukan terus, saudaraku. Lakukan terus. Maka dia akan ada suatu perubahan. Hal yang kedua yang perlu dilakukan adalah setelah kita membagikan hal yang positif, saudaraku, lalu kita harus bangun dengan konsistensi. Katakan dengan saya, konsistensi. Konsisten, artinya terus menerus. Jangan sekali-sekali. Kalau berbuat baik, berkata-kata baik setahun sekali, saudaraku. Kapan intimnya, saudaraku? Amin, saudaraku. Kapan dekatnya? Kedekatan terjadi karena jam temu. Jam temu. Saudara tahu jam temu ya? Sering ketemu, saudaraku. Maka jadi dekat, saudaraku. Kalau jarang ketemu, bagaimana mau intim? Bagaimana mau kenal? Tak kenal maka tak. Kita perlu berikan waktu. Jam demi jam. Bulan demi bulan, saudaraku. Ada time lock. Perlu ada frekuensi. Kalau kita lagi ambil SIM mobil, saudara ingat, saudaraku? Ada buku lock driving. Saudara mesti tulis, latihan frekuensi. Sampai jam tertentu, baru selesai, baru di-proof. Waktu itu memberikan kita reliability. Membuat kita bisa diandalkan, bisa dipercaya. Perlu waktu, saudaraku. Amin. Tidak perlu berdoa saja. Amin. Tidak perlu hanya mendengarkan khotbah saja. Tapi saudara perlu kalau saudara di sini 100 jam di kelas seperti ini, saudaraku, mendengarkan, tidak membuat saudara intim satu sama lain. Tahu cara intim, tapi tidak membuat saudara intim. Ketika saudara keluar dan saudara spend time bersama, berdua, bertiga, duduk bersama-sama, sering ngobrol, sering ketemu, saudaraku, dengan cara rutin, dengan konsistensi, saudaraku, maka dengan terus memberikan positivitas dan frekuensi yang baik, saudaraku, maka itu akan bertumbuh dengan arah yang baik, saudaraku. Amin. Apa yang saudara lakukan pada waktu persahabatan saudara tidak bisa dipercaya? Wah, ini banyak isunya. Saya nggak bisa percaya sama dia. I cannot trust this person. I cannot trust this leader. I cannot trust my friend. Saudaraku. Seringkali kita gampang cepat melabel orang, oh dia nih teman yang tidak bisa dipercaya. Dia teman yang toksik. Saya harus menghindari dia. Saudaraku. Saya perlu teman yang bisa dipercaya. I need a better friend. I need another friend. I need new friend. I need new comsel. I need new church. I need new pastor.
di Beecroft ada gereja lain. Seringkali baru kita berkata bahwa saya tidak bisa mempercayai orang lain. Sebetulnya setiap orang itu bisa dipercaya dalam satu level tertentu. Sebetulnya pada waktu kita bilang saya tidak bisa percaya dengan orang ini, bukan orangnya yang tidak bisa kita percaya. Tapi hubungan kita dengan dia itu belum pada level bisa dipercaya. Saudara bisa ngerti? It is not the person that we cannot trust, but the relationship that we cannot trust yet. Belum bisa dipercaya. Kalau ada orang datang, saudaraku, stranger datang ke rumah saudara, minta sumbangan $1,000, saudaraku, saudara bisa percaya nggak? Nggak bisa percaya, saudaraku. Amin. Tapi kalau ada teman baik, kalau misalnya saudara datang, saya lagi kesulitan nih, bisa pinjam nggak $1,000? Saudara percaya? Sudah 5 tahun satu kamar sama dia, sudah 5 tahun saya pernah makan di rumah dia, anak-anak saya main sama anak-anaknya, saya berkali-kali saya ngafe sama dia, saya curhat sama dia curhat sama saya tahu masalah keluarganya, dia juga tahu masalah keluarga saya. Waktu dia bilang saya perlu $1,000, saudara percaya? Percaya. Kenapa? Karena relationship-nya sudah pada level tahap saudara bisa mempercayai. Kenapa? Karena selama kurun waktu tertentu, saudaraku, ada hal-hal yang positif sudah ditabur dalam persahabatan itu. Ada hal itu ditabur secara konsisten, terus menerus, diserami, terus menerus, dipupuki, terus menerus, akhirnya bertumbuh, saudaraku. Amin. Komunikasi secara konsisten. Communication is the key, saudaraku. Sekali lagi katakan, communication is the key. The key for a good fellowship. The key for good relationship. The key for a healthy friendship. Without communication, saudaraku, tidak mungkin kita bisa bertumbuh dalam friendship. Saudara. Berada dalam satu ibadah seperti ini, saudaraku, 100 tahun, saudaraku, tanpa ada relationship, saudaraku, tidak akan ada namanya itu friendship. Quality, healthy friendship, saudaraku. Yang ada adalah kita kesetiaan sebagai member gereja, saudaraku. Tetapi healthy friendship itu pada waktu kita share together. Good news, bad news, saudaraku. Dan kita jadi orang yang bisa dipercayai, saudaraku. Kalau ada teman saya cerita sama saya, oh saya sering sharing good news sama David. Waktu saya sharing good news sama dia ikut senang. Waktu saya sharing problem sama David misalnya contohnya, saya pulang tidak merasa dihakimi. Saya tidak merasa dinilai. Saya tidak merasa dinasehati. Saudaraku. Nah, kalau kita bangun terus-menerus hal-hal yang positif seperti ini secara konsisten, maka rasa percaya dan aman itu akan bertumbuh. Amin. Friend, there is no perfect friends. Friend makes mistakes. Katakan sama saya, friend makes mistake. And I make mistakes too. Jangan lupa, saudaraku, my friend always make mistakes. Always. I never make mistakes. Langsung diangkat Tuhan, saudaraku. Masuk surga langsung, saudaraku. Friend make mistakes. But the question is, do I leave that meeting with hurt feeling? Can I handle that situation better? How can I handle it better? Misalnya, kasih contoh nih. Orang Indonesia paling demen contoh. Mau makan yuk, habis pulang gereja kita makan nih, grup satu komsel. Oh makan, pergi makan. Makan mana? Makan mana? Oke kita kesini yuk. Oke kita pergi makan Chinatown, Yamcha. Saudara ada di grup situ. Saudara tidak lupa ditanyain. Nah, Yamcha, gue juga belum ngomong. Gue juga belum setuju. Saudara lupa karena kebanyakan komsel. Ya kita pergi Yamcha. Oke Yamcha. Nah saudara pergi Yamcha, ya saya nggak ditanyain. Saya padahal mau ke fish market, saya mau makan ikan. Kenapa pergi Yamcha? Kok nggak ditanyain? Padahal gue member paling tua di situ. Bayangin. Yang tua-tua ketawa. Saya member paling senior di situ. Saya tidak ditanyain. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, saudara bisa makan Yamcha sambil hatinya kesel. Amin. Pung Chow serasa cincau.
Pungcau jadi cincau. Jadi nggak enak, saudara. Siomay rasanya seperti bakpao, saudaraku. Jadi nggak senang. Tapi how can I handle better? Mungkin kali daripada saya kesel, mungkin saya bilang, tunggu sebentar. Bagaimana kalau makan fish market aja? Lebih dekat dan lagi sepi, lagi COVID. Ikan-ikannya seger-seger. Semua udah disuntik Pfizer. Nah, kalau saudara berikan izin itu, maka saudara akan merasa lebih happy, bukan? Karena saudara bisa ngomong, bisa sudah mengutarakan ide saudara. Jadi jangan langsung, saya langsung negatif, tapi how can I handle it more positively? Does that make sense? Ya. Nah, itu yang mesti kita latih, saudara. Kita mesti sadar dan tunggu dulu, stop. How can I respond? Saya mau bawa Yamcha itu dengan hati seperti apa? Kesel atau dengan hati sukacita? Galatia 6 ayat ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kapan waktu kita lemah? Waktu kita berhenti melakukan hal yang baik. Give up melakukan hal yang baik. Berhenti memberikan hal yang positif. Amin, saudaraku. Jangan jemu-jemu. Kata jemu-jemu itu adalah bicara soal konsistensi. Konsisten, frekuensi. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan artinya with consistency. Konsisten, jaga terus. Amin. Katakan sama saya, jaga terus. Jadi bangun konsistensi, saudaraku. Waktunya sangat cepat sekali. Ada yang cepetin jam ya? Kita masuk yang ketiga deh. Yang ketiga, saudaraku, saudara ngerti? Yang pertama apa? Positivity. Yang kedua, konsistensi. Jadi saudara mesti bangun memberikan positivitas dan konsistensi kepada pertemanan saudara. Baik itu kepada suami, istri, anak-anak, teman komsel, teman kerja, teman siapapun juga, including your neighbor. Saudara, amin. Yang ketiga adalah vulnerability. Katakan sama saya, vulnerability. Artinya keterbukaan. Keterbukaan. Nah ini, udah mulai terbuka ini, gue ngeri. Sensitif banget nih. Gue paling ngeri buka-bukaan. Salah satu keinginan kita sebagai manusia itu kita mau dikasihi. Mau diterima. Mau dihargai. Mau dimengerti. Mau diterima, saudara. Amin. Dan tujuan dari healthy friendship adalah supaya dua orang hubungan yang saling mengenal, yang disertai dengan rasa aman dan memuaskan. Sekali lagi, the goal of healthy friendship adalah hubungan dua orang yang saling mengenal, yang disertai dengan rasa aman dan memuaskan. Bukan cuma kenal aja, tapi ada rasa aman loh. Kalau gue cerita sama dia, gue gak takut-takut. Aman aja cerita. Dan memuaskan. Setelah kita bisa cerita, kita akan puas. Kita akan pulang positif, saudaraku. Kita mau dikasihi. Untuk dikasihi, saudara, kita perlu dikenal. Amin. Untuk dikasihi, orang perlu kenal saudara. Untuk dikenal, saudara perlu terbuka. Ini saya. Amin. Kalau tidak terbuka, tidak bisa kenal. Dan kalau tidak kenal, tidak bisa sayang, saudaraku. Saya nggak pernah sayang-sayang sih di Ecclesia Mission ini. Sudah 10 tahun saya dari gereja. Gak ada yang sayang gue. Gak ada yang peduli sama saya. Tiap hari Minggu cuma shalom, selamat, udah. 10 tahun. Nah, apakah saudara sudah mengenal dengan yang lain? Apakah saudara sudah ikut grup-grup, kelompok-kelompok kecil dengan secara konsisten? Amin. Kalau nggak ikut, saudara kok gimana mau kenal? Amin. Kalau sudah kenal, apakah saudara berani mau pelan-pelan setelah cukup waktunya, sudah cukup ada rasa aman, berani membuka diri sedikit demi sedikit. Kelemahan, pergumulan, saudaraku, berani terbuka sedikit demi sedikit. Nggak usah di depan banyak orang, mungkin antara 1 atau 2 orang, itu cukup, saudaraku. Amin, saudaraku. Ketika kita mulai belajar dengan hal-hal positif dan dengan konsisten, saudara, memberikan hal yang positif dan konsisten,
maka pada waktu rasa aman itu sudah mulai cukup, saudaraku. Karena itu perlu waktu. Remember, beri terus dengan positif. Bangun terus dengan konsisten. Sampai waktunya sudah cukup, saudaraku, maka keterbukaan itu akan mulai terjadi. Jadi keterbukaan tidak bisa dipaksakan. Keterbukaan itu secara tidak natural. Pada waktu saudara mulai merasa aman, engkau berani terbuka. Orang yang tidak aman, takut itu akan bagaimana sikapnya? Amin. Ingat kalau di Jakarta naik bis, kita begini kan, saudaraku. Ketakutan. Kita pegang erat-erat yang kita punya. Tapi orang yang aman itu santai. Taruh dompet di mana aja. Baju di mana aja, saudaraku. Amin. Karena aman, tidak takut hilang. Orang yang takut itu yang selalu menutup diri. Tapi orang yang mulai aman, dia akan mulai membuka diri. Amin. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kata mengaku, nah ini ayat ini sering dipakai di gereja. Nah, sudah bertahun-tahun saya sering kali come to this firman Tuhan ini, lalu kita jemaat diajak, ayo pasangan berdua mengaku dosanya, mengaku kelemahannya, saling mengaku. Saya pernah berkali-kali pada mulai dari saya dari youth sampai dewasa, berkali-kali ada occasion ayat ini dipakai untuk mengaku pasangan. Saudara pernah lakukan itu? Berdua. Kira-kira gimana? Awkward nggak? Awkward banget, saudaraku. Gile, sama teman kita yang belum kita kenal, ayo pasangan-pasangan ngaku dosa. Gimana nih, pastor gua suruh ngaku dosa, tapi I don't feel like it. Feel awkward, feel not safe, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak ada relationship. Tidak ada positivity, tidak ada konsistensi, tidak ada memori bersama-sama. Kita jadi takut, saudaraku, tidak merasa aman, saudaraku. Kata mengaku di sini dalam bahasa Inggris aslinya dikatakan itu adalah acknowledge openly and joyfully. Membuka dengan secara terbuka dan secara sukacita, bukan karena paksaan. Kenapa dia terbuka dengan sukacita, bukan paksaan? Karena sudah ada hubungan yang sehat. Sudah ada positivity. Sudah ada waktu bersama-sama, saudaraku. Amin. Saya bayangkan waktu saya prepare ini, saudaraku. Orang Kristen harusnya bisa dengan aman terbuka menyatakan kelemahannya di dalam gereja. Pergumulannya di dalam gereja. Harusnya dia tidak merasa takut. Harusnya gereja menjadi tempat yang paling aman, paling safe untuk orang terbuka. Cuma satu yang amin. Amin. Gereja harusnya ada tempat yang paling aman untuk orang bisa menjadi dirinya sendiri. Dan tidak takut untuk dinilai. Dan tidak takut untuk dihakimi. Dan tidak takut untuk diput label. Oh dia orang seperti ini. Oh dia seperti ini. Oh dia seperti ini. Oh dia gagal. Oh dia pernah seperti ini. Dia melakukan seperti ini. Harusnya gereja menjadi tempat yang jauh lebih aman. Karena kita di dalam gereja pada waktu orang aman mereka terbuka. Dikatakan, pada waktu kamu mengaku dosa dan saling mendoakan, kamu jadi sembuh. The goal is, bukan hanya terbuka. The goal is, God's intention is always about healing, restoring, redeeming, saudaraku. Jadi saudara dan saya, saudaraku, mari kita bangun komunitas yang aman. Komunitas yang sehat. Amin, saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh membagikan hal yang negatif, hal yang jelek, hal yang menyakitkan. Boleh. Tapi jangan lupa, saudaraku. Bangun dulu hal yang positif. Bangun dulu dengan konsistensi. Amin. Saya tutup dengan ini, saudara, karena waktu, saudaraku. Rasul Paulus salah satunya, dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa, rasul yang luar biasa. Menulis banyak buku di Alkitab. Tapi di waktu-waktu saudara baca di Roma, pasal yang ke-7, dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Dia bicara soal kelemahan dirinya. Dia bicara soal pergumulannya, saudaraku. Kita baca beberapa ayat, saudaraku. Roma 7:15, sebab apa yang aku perbuat, akunya ini Paulus, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku buat, saudaraku. Ayat 23 dikatakan, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku.
dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Di dalam suratnya, saudara baca di Roma nanti, lebih jelasnya, dia banyak cerita mengenai pergumulannya, dosanya, kelemahan-kelemahannya kepada jemaat di Roma. Dia bercerita mengenai keinginan dosanya yang ada dalam tubuhnya, saudara. Saya bayangkan, wow, kita tidak pernah alami ini di gereja. Orang bicara soal kelemahannya. Apalagi seorang pemimpin, rasul, saudaraku. Dia menulis surat, menyatakan saya ini bergumul. Dosa-dosa yang ada bekerja menekan kehidupan saya. Yang saya benci malah saya lakukan. Tapi tidak cukup dengan situ, saudaraku. Dikatakan di 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan berkata kepada dia, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, saudaraku. Allah menghiburkan dia, cukup kasih karuniaku kepadamu. Karena di dalam kelemahan mula kuasaku, kata Tuhan, itu bekerja dengan sempurna. Waktu kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, mengaku kelemahan kita, pergumulan kita, kegagalan kita, dan dosa kita, maka ada kasih karunia Allah di tempat itu, saudara. Amin, saudaraku. Kasih Allah itu langsung mengalir pada waktu kita mau merendahkan hati dan belajar terbuka. Tentunya tidak terbuka untuk semua orang. Ingat, ada accountability, ada positivity, ada hubungan dulu, baru orang bisa terbuka, saudaraku. Sebaliknya pada waktu kita tidak mengaku, pada waktu kita menutupi dan menyimpan pergumulan kita dan dosa-dosa kita, saudaraku, maka kasih karunia Allah itu tidak ada di tempat itu. Kadang-kadang kita mendengar berita, hamba Tuhan seperti ini, kok bisa berlakukan seperti itu? Pemimpin rohani yang seperti ini, kok bisa lakukan seperti itu? Gembala sidang pastor yang gereja besar begitu ribuan orang, kok bisa melakukan seperti itu? Kenapa saya pikir-pikir, saudaraku? Karena dia tidak punya orang yang bisa dia mengaku. He's alone. He's lonely. Do you know being a pastor is a lonely job? Amen. It's not easy being a pastor. Karena you will be alone. Oleh karena itu kita sebagai pemimpin, kita perlu punya at least 1-2 orang teman yang kita bisa terbuka dengan bebas. Kita bisa ngobrol dengan bebas. Kita bisa ngobrol dengan aman. Ceritain keburukan kita, kebusukan, kebobrokan, kelemahan kita. Kita cerita, saya tidak ada yang bisa sembunyikan. Mungkin istri saudara tahu, suami saudara tahu. Tapi we need a friend. Amen, saudaraku. Yesus di dalam hidupnya dunia ini selama 3,5 tahun, dia berteman dengan banyak orang, tapi dia menghabiskan waktu hanya 12 orang. Friendship that he built for the 3.5 years. He slept with them, he ate with them, he shared with them. Dia share kesenangan, dia share rencana Bapa di surga, dia share ketakutan dia share pergumulannya dia kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tahu semua Yesus inside out. Dan Yesus tahu murid-muridnya inside out, saudaraku. Dia terbuka kepada mereka. Tapi saudaraku, kita cerita, walaupun sudah dekat seperti itu, pada waktu tekanan datang, badai datang, Yesus ditangkap, murid-muridnya ninggalin juga loh. Sempat ninggalin juga loh. Tapi this is the beauty. When they realize that they left their Lord, they repent. Mereka mengaku dosa kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang dilakukan, saudaraku? Mereka kembali satu persatu. Dan mereka meneruskan amanat agung Tuhan Yesus. Bahkan rela sampai mati. Bahkan mati dengan cara-cara yang sadis, saudara. Kenapa mereka melakukan kekuatan apa yang membuat mereka bisa bertahan melakukan seperti itu? They are coming back even stronger. Why? Waktu saya renungkan ini, Roh Kudus menyatakan mereka mengingat selama 3 tahun bersama Yesus. Mereka ingat pada waktu bersama-sama Yesus, saat-saat mereka sedih, saat-saat mereka senang, saat-saat mereka takut.
saat-saat mereka takjub melihat mujizat, saat-saat mereka intim dekat dengan Tuhan, hanya makan ikan bersama-sama di tengah-tengah kemalaman. Yesus cerita banyak lebar, mereka cerita. Mereka ditegur, mereka ingat. Mereka di-rebuke oleh Yesus, dimarahi, mereka ingat saudaraku. Dan mereka Yesus dikasihi. Yesus berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Waktu mereka ingat semua, the good memories for the past 3 years, they return to the love of His dear Lord. Pagi hari ini saudaraku, saya bersyukur kita punya Tuhan yang bukannya Tuhan kita sembah, tapi Tuhan yang datang. And He want to make a friend with you and me. Tuhan datang untuk menjadikan saudara dan saya teman sahabatnya. Bukan sebagai hamba saja. Yohanes 15 ayat 5, saya tutup dengan ini. Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. I call you friend. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku di surga, saudaraku. Saudara ini kasih Tuhan datang untuk menjadi teman saudara dan saya. He came to be your friend. He initiate to be your friend, saudaraku. Pagi hari ini, saudaraku, kalau boleh saya minta Vincent. Let me close our eyes and I want you to put your hand, taruh tangan saudara di dada saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada. Tutup mata saudara. Kita ambil waktu satu dulu sejenak. Yang mau saudara lakukan adalah saudara periksa apa yang ada di hatimu pagi hari ini. Ketika engkau menaruh tanganmu di dada dan engkau melihat hatimu. Bagaimana keadaan hatimu? Adakah damai di hatimu? Atau adakah kesakitan? Adakah kekecewaan? Adakah rasa kesepian di hati? Saya mau saudara menemukan itu dan lihat hal itu dalam hati saudara. Dan bawa itu di kaki Yesus. Adakah damai sejahtera Tuhan ada di dalam hatimu? Atau damai itu sudah hilang? Pagi hari ini saya bawa kabar baik bagi saudara. Yesus Kristus datang ke dunia ini karena begitu besar kasihnya kepada saudara dan saya. Dia datang supaya dia boleh bisa menjadi sahabat. Bisa menjadi sahabat. He's not come to be your master. He came to be your friend. Salib adalah bukti cintanya kepada saudara saya. Bukti keseriusan Allah mau menjadi sahabatmu dan mengenalmu. Maukah saudara berdamai dengan Allah pada pagi hari ini? Maukah engkau berdamai dengan Dia dan menjadikannya sahabatmu? Maukah engkau berdamai kepada dirimu sendiri? Would you like to make peace with yourself this morning? To accept yourself. To be grateful for the life that God has given you. Taruh semua beban saudara di kaki Yesus pagi hari ini. Nah, waktu yang singkat ini saya mau saudara ambil hati dan taruh beban itu. Taruh beban itu di kaki Yesus. Katakan, Tuhan, aku taruh segala beban yang menutupi damai sejahtera dalam hidup. Aku mau terima damai sejahtera yang baru pagi hari ini. Terima damai sejahtera. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk setiap jemaatmu, anak-anakmu Tuhan yang kau kasih, sahabat-sahabatmu pagi hari ini Tuhan. Kau berikan damai sejahtera-Mu kepada mereka.
You may reveal yourself as a friend that accept them, friend that love them, friend that understand them. So reveal your love, Lord God. Kasih-Mu yang melampaui segala akal pikiran kami, Tuhan, boleh melawat dan memenuhi hati saudara-saudariku di tempat ini. I pray, God, that the peace, shalom of God may fill you right now. Pulanglah dan menjadilah seorang sahabat yang positif, seorang sahabat yang tidak mengenal jemu-jemu berbuat kebaikan. Jadi sahabat yang berani terlihat oleh teman, terbuka pada teman. Aku berdoa, Tuhan, biarlah kami menemukan sahabat itu dalam kehidupan kami. Sahabat yang sejati, yang baik. Seorang yang bisa kami dengan aman bercerita dan membagi kehidupan kami itu. Father, we pray and we ask you, God, in the name of Jesus.